Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Reski Ananda Putra dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Teknik Komputer, angkatan 2024 dan kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar fusi. Jadi khususnya metode fusi Tsukamoto. Nah, materi ini akan membahas konsep dasar fusi inference system, langkah kerjanya sampai contoh penerapannya di kehidupan nyata, seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama, apa itu fusi inference system? Nah, fusi inference system itu, atau bisa disingkat FIS, adalah proses bagaimana sistem fusi mengambil keputusan dari input yang kita berikan. Jadi sistem ini mengubah input tegas jadi fusi, lalu dipakai menjadi aturan if then, dan di akhir akan dikembalikan lagi menjadi output yang tegas. Jadi intinya alurnya itu ada 4 langkah utama. Yang pertama, fusification atau mengubah langkah biasa menjadi derajat keanggotaan fusi. Yang kedua, ada yang namanya inferensi, evaluasi, aturan. Jadi aturannya itu yang if then tadi dijalankan untuk menentukan tingkat kebenaran setiap rule. Dan yang ketiga adalah komposisi atau agregasi yang menggabungkan semua hasil rule. Dan yang terakhir adalah defusification atau mengubah hasil fusi menjadi angka final. Oke. Tadi sudah dijelaskan apa itu fusi inference system. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu apa itu fusi Sakamoto. Nah, jadi metode Sakamoto ini adalah salah satu model inferensi fusi yang diperkenalkan pada tahun 1985 oleh Hiroshi Tsukamoto. Jadi sesuai dengan namanya, fusi Sakamoto, pasti kita langsung berpikir bahwa itu adalah nama Jepang, dan ternyata memang penemu dari metode ini adalah orang Jepang sendiri pada tahun 1985, yaitu Hiroshi Tsukamoto. Nah, ciri khas metode ini adalah setiap aturan if then menghasilkan output yang harus monotonik. Karena monotonik, setiap rule akan menghasilkan nilai Z yang jelas. Jadi ini bukan metode Sakamoto mudah. Ini bikin Sakamoto ini mudah digunakan untuk kontrol dan pengambilan keputusan. Jadi metode ini sering dipakai di beberapa metode. Yang pertama, sistem kontrol proses. Yang kedua, mesin industri. Dan yang ketiga, kontrol suhu. Yang keempat, penjadwalan, serta sistem pengambilan keputusan lainnya. Nah, yang selanjutnya ada yang kita bahas adalah langkah kerja Tsukamoto. Jadi langkah kerja Tsukamoto ini ada 3 langkah. Yang pertama, fusifikasi. Kita hitung derajat keanggotaan input berdasarkan fungsi keanggotaannya. Misalnya, permintaan sedikit atau banyak, suhu rendah atau tinggi, dan seterusnya. Yang kedua adalah inferensi rule Tsukamoto. Nah, setiap rule dihitung nilai X predikatnya menggunakan operator min. Contoh rule-nya itu if permintaan banyak, N persediaan sedikit, then produksi bertambah. Seperti ini. Kemudian output rule-nya berbentuk fungsi keanggotaan monoton yang menghasilkan nilai Z. Oke, yang ketiga adalah defusifikasi. Semua nilai Z digabungkan menggunakan rumus seperti ini. Hasil akhirnya adalah angka tegas sebagai keputusan sistem. Nah, contohnya ada pada nilai decision mahasiswa. Nah, di contoh pertama ini kita tentukan nilai decision mahasiswa berdasarkan GRE 1000 sama dengan 1500 dan GPA sama dengan 3,2. Nah, langkahnya sama seperti yang akan saya jelaskan melalui gambaran berikut. Fusifikasi, inferensi, dan defusifikasi. Contohnya itu GRE medium sama dengan 0,7, GRE high sama dengan 0,5, GP medium sama dengan 0,625, dan GPA high sama dengan 0,25. Nah, setiap rule dengan output monotonik ini menghasilkan nilai Z. Hasil akhirnya, decision-nya sama dengan 85, yang berarti mahasiswa masuk kategori very good atau excellent, tergantung skala batasnya.
Oke, jadi itu tadi penjelasan singkat tentang sistem pakar Fuji Tsukamoto, mulai dari konsep, dasar, selangkah kerja, sampai contoh penyelesaiannya. Semoga membantu, dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.